mobil listrik mulu belakangan ini keluarnya. Bosen gak sih sekali-kali sports car V8 4000 cc? Ini adalah AMG GT 63 yang Pro Edition. Ini adalah supercarnya Mercedes. Penasaran detailnya? Cek terus video ini. Kita mulai dari segi desainnya. Entah kenapa generasi terbaru ini mengingatkan gua sama merek Jerman lain dari Stuttgart. Nih, lihat deh. Smooth banget ya. Kalau kalian ingat AMG GT yang lama itu dia kayak ada lekukan untuk bagasinya di sebelah sini. Tapi ini sekarang jadi smooth, mengingatkan sama mobil Jerman yang kodenya 3 itu loh. Kalian tahu lah apa yang gua maksud. Tapi overall tetap punya stance-nya khas AMG GT, terutama di bagian depannya. Nih. Lampunya sendiri, lihat. Lampunya punya karakter khas Mercy yang kekinian dengan 2 proyektor light, dan gue demen ya aksen LED DRL-nya 3 biji ini konsisten sama di bagian belakangnya juga. Nanti kita lihat bagian belakangnya. Ada satu hal yang menarik kalau kalian lihat lampunya. Dia lampunya sudah digital light. Jadi ini tuh kayak LED-nya tuh kayak punya resolusi yang tinggi banget. Jadi buat di beberapa negara, bahkan kalau menurut gue ya, kalau gue ngeliatnya ya, dia bisa menampilkan beberapa image dari lampunya. Jadi kayak proyektor lampu gitu loh. Kita harus lihat sendiri dengan versi Indonesia ini, apakah bisa menampilkan hal yang sama atau tidaknya. Dan untuk bagian si Pro ini atau si trim Pro ini, dia juga sudah dilengkapi dengan front diffusernya karbon semua. Karbon beneran ya, bukan karbon-karbonan. Lengkap dengan AMG, logonya di situ, dan logo Mercedes besar plus grill besarnya. Grill besar di mobil kayak gini, gua nggak keberatan karena bikin dia jadi keren banget. Detail-detail AMG-nya juga nggak kalah, lihat tuh, afterbirth AMG lengkap di situ. Dan kalau kalian lihat stance-nya sendiri, wide, pendek, racy banget. Benar-benar sports car. Ini stand sampingnya. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Ya, V8 biturbo, bukan, dia gearnya nggak cuma 4 doang. 4MATIC itu artinya dia 4-4-nya rodanya bisa dikontrol alias all wheel drive. Bannya tentu saja nggak kaleng-kaleng, dia pakai Michelin Pilot Sport S. Ukurannya juga gede banget. Disc brake-nya juga lagi-lagi bukan kaleng-kaleng karena sudah pakai karbon seramik dan ukurannya gede banget. Hampir segede velgnya. Seperti halnya sebuah sports car ya, ban belakangnya dan depannya belang ya. Jadi kalau depannya pakai 295/30, belakangnya dia pakai 305/30. Dua-duanya sama-sama ring 21. Beberapa elemen detail lainnya adalah spionnya yang karbon, sporty banget. Dia sudah pakai handle pintu yang kekinian ya, kayak mobil-mobil listrik, jadi bisa pop up gitu keluar dan bisa rata langsung ke dalam, hidden gitu. Dan yang gue suka adalah ini. Kalau kalian buka, bukanya enak banget, dan tutup bensinnya ini, tutup bensin tercantik yang pernah gue lihat. AMG. Ada yang penasaran nggak? Nanya, bensinnya bisa pakai RON 90 nggak? Ngimpi, karena bensinnya minimum harus RON 98 atau 95. Bagaimana dengan bagian belakangnya? Wah. Nah, bagian belakang ini yang gue bilang punya aksen sama persis dengan DRL di bagian depannya. Jadi kayak 3 ellipsoidal itu di bagian belakangnya ini sama kayak bagian depannya. Tentu saja karena di Pro Edition dia ada racing flag di situ karena dia track ready oriented. Logo AMG seperti ini. Dan elemen-elemen karbon di diffuser depannya juga dia pasang di diffuser belakangnya, lengkap dengan 4 knalpot yang beneran. Bukan bohong-bohongan. Tambahan lagi, spoiler belakangnya biarpun bukan elektrik ya, tapi dia sudah dilengkapi dengan spoiler karbon. Penting gak sih bagasi buat sebuah sports car kayak gini? Ya, penting-penting aja ya, karena bagasinya ternyata surprisingly cukup gede. Kalian bisa naruh 1 tas golf ya, kayaknya di sebelah sini. Dengan berbagai macam kompartemen. Dan tentu saja bisa kalian lipat juga kalau misalnya benar-benar kalian pengen bawa ini untuk belanja.
Nggak usah lah ya, buat track aja. Masalah dengan interiornya, mari kita lihat interiornya. Tuh, dia clean ya, jadi tinggal di tuas gini dikit, dia kebuka, dan kalian langsung bisa buka pintunya. Ini interiornya si AMG GT63 Pro. Kita gedein dikit. Nah, seperti ini kira-kira interiornya. Tipikal Mercy. Tombol-tombolnya sudah hilang ya saat ini ya. Kalau kalian masih ingat AMG GT yang lama itu penuh dengan tombol seperti kokpit. Tapi sekarang digantikan dengan layar yang besar di bagian tengahnya. Tuh, seperti ini. Tentu saja bisa kalian akses melalui tombol, melalui shortcut seperti ini. Untungnya resolusinya sekarang juga lebih bagus. Responsivitasnya juga jauh lebih bagus. Dan yang gue demen adalah menunya sekarang jauh lebih logik. Karena hampir semua sistemnya itu bisa kalian lihat langsung. Layer-layernya seperti ini. Dan dikelompokin kayak tab-tab gitu. Jadi otomatis accessibility-nya lebih gampang dan nggak membingungkan ketika kalian ingin mengoperasikan fitur-fitur di home screen-nya ini. Yang mungkin jadi kontroversial adalah lagi-lagi tombol-tombol di setirnya. Beberapa tombol dari sininya memang kasih mechanical ya, tapi untuk mengoperasikan layar di sini maupun di sininya itu kalian harus menggunakan semacam kayak trackpad di sini yang kalian bisa operasikan sebenarnya dengan menyentuh seperti ini tuh. Tuh. Dan tentu saja ada tombol back-nya, ada tombol home-nya tuh, seperti ini. Ini kalian bisa operasikan seperti gesture gini. Sepintas kelihatannya mudah, memang butuh pembiasaan. Cuman kalau lagi berkendara ini jujur aja harus agak banyak-banyak latihan. Plus kalau menurut gue karena dia trackpad-nya itu sangat-sangat kecil, jadi gue yang jempolnya segede gini nih harus benar-benar pakai ujung jempolnya untuk mengoperasikannya ini. Lagi-lagi ya, mobil ini performance oriented, track oriented. Jadi sebenarnya kayak gini-gini bukan hal yang penting-penting banget, tapi come on, bikin mechanical aja lah biar lebih gampang diaksesnya. Tapi tetap ya, masih ada quirk yang menarik gitu loh di Mercedes ini. Memang pengaturan kursinya juga sudah memori seperti halnya Mercedes lain, tapi di bagian tengah ini gue mau nyorot bahwa dia sudah dilengkapi dengan ini, fingerprint. Jadi kalian bisa dapetin posisi duduk yang ideal hanya dengan men-store atau menyimpan memorinya, dan kalian tinggal mengaksesnya dengan cara tuh, jadi nanti bisa kalian setting posisi duduk ideal kalian dan bisa langsung disetting ulang dengan fingerprint ini. Very very accessible tuh kan, block for security reason. Oke. Lalu di sini juga masih ada, sebentar kita nyalakan dahulu suaranya. Jadi kalau kalian klik AMG di sini kalian bisa pilih beberapa drive mode, comfort, ya kan? Individual kalian bisa setting tuh di sininya. Apakah mau reduce drive-nya, suspensionnya mau comfort ke apa, dynamic-nya, sassisnya seperti apa. Slippery juga bisa kalian setting. Kalau comfort dia moderate. Kalau sport tentu saja bisa kalian atur, atau sport plus. Suara knalpotnya langsung berbeda. Kedengeran nggak? Dari subtle langsung lebih gitu. Dan ada versi race. Benar-benar dynamic-nya segala macamnya ini bisa kalian setting juga. Wow, nice banget, benar-benar nice banget tuh. Throttle-nya bisa kalian setting jadi lebih gahar atau tidaknya. AMG men, gimana AMG beneran gitu, bukannya OMG ya. Kalian juga bisa mengoperasikannya dari tombol ini. Lihat, menu-menunya kalian bisa ganti dari sini. Lift-nya, AMG Dynamic-nya, lihat, track ready-nya, stability control-nya, suspensi, dan di sini drive mode-nya bisa kalian ganti-ganti. Ada snow, ada comfort, sport, sport plus, dan race track ready. Dan ini masih mewarisi tombolnya AMG GT yang lama, yang generasi pertama ya, dimana tombolnya ini tengahnya ada LCD, dan kali ini LCD-nya bener-bener bulat dan resolusinya bagus banget. Keren, nice touch. Setting-setting di sini, setting untuk car wash, untuk Parktronic, traction assist, head up display, kalian bisa atur di sini juga. Hazard, my display, bisa buat dimatikan atau kagaknya. Masih ada tombol fisik untuk mematikan audio dan membesarkan atau mengecilkan suara. Dan uniknya lagi nih, semuanya dibungkus kayak satu bar besar gitu yang bisa kalian pencet masing-masing. Neat, benar-benar neat. Di bawah sini juga masih ada wireless charging, 2 USB-C,
tentu saja, dan cup holder yang bisa kalian tutup dengan elegan seperti ini. Gue demennya adalah mereka masih tetap naruh tatakan di sini untuk naruh sikut kalian tuh. Pas ya. Tentu saja biarpun dia sports car, penumpangnya juga tetap dapat treatment ya, karena pengaturan kursi sudah full elektrik dan memori, sudah ada heaternya juga, dan untuk entertainment juga dia sudah ada Burmeister. Tapi buat gua sebuah AMG itu lebih penting kalau mendengarkan suara mesinnya saja. Ngomongin AMG tentu saja tidak akan lepas dari ini, mesinnya. Dia pakai V8 4000 cc, 612 HP, 850 Nm dipadukan dengan percepatan sebanyak 9 percepatan. Dan tentu saja sebagai sebuah pure blood AMG atau AMG 63, dia handcrafted dan sudah ada tanda tangannya. Kebetulan mobil ini ditanda tangan atau dirakit oleh Robert Damaschke, Mercedes AMG Germany. Jadi bukan AMG kaleng-kaleng. Mas, dinyalakan. Itu suaranya. Tapi dia juga bisa dirubah suaranya. Kalau diganti ke Sport Plus dan Race, dia menjadi lebih gahar. Coba Mas. Oh, jauh lebih deep, jauh lebih enak. Coba di blare dikit Mas. Throaty-nya. Jadi mobil kalian gak ada suaranya, ini baru suara mobil. Oke, sekarang sampai pada kesimpulannya si AMG GT63 Pro. Kesimpulannya, dia masih sebuah Mercedes. Dia punya elemen-elemen klasik khas AMG GT generasi pertama. Dan dia juga masih punya performance yang gak malu-maluin. Terutama versi Pro ini, karbon seramik, karbon spoiler, dan segala macamnya bikin dia tampil jauh lebih sporty dan tentu saja punya performance yang lebih untuk di track. Harganya berapa? Harganya konon katanya sudah menembus 2 digit M ya, bukan 2 digit ratusan juta. Menurut kalian mobil ini akan jadi future classic nggak? Kalau menurut gua, ini pantas jadi future classic atau pantas jadi mobil idaman kalian. Gimana menurut kalian? Tulis di komen ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye-bye.